Baik, selamat datang Pak Hananto dalam video ini. Saya Esta Deborah dengan NIM 0117421021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai esai argumentatif yang dibuat sebagai proyek tugas UAS Text Skill. Saya dengan teman-teman kelompok saya membuat esai argumentatif dengan judul Perkembangan Obat Tradisional di Indonesia. Dan saya sebagai PIC Argumen 1, di sini saya akan menjelaskan mengenai um, argumen pertama yang membahas mengenai potensi obat tradisional di Indonesia. Sebelumnya, saya akan minta izin terlebih dahulu bahwa saya menggunakan double device. Di sini sebagai tampilan video saya menggunakan kamera HP, dan sebagai share screen-nya di sini saya akan menggunakan komputer. Dan ketika saya melihat ke atas itu berarti saya melihat ke layar komputer yang sedang share screen sekarang ini. Jadi dalam esai argumentatif kelompok kami, di sini ketika kami menjelaskan mengenai perkembangan obat tradisional di Indonesia, kami ingin melihat bagaimana perkembangannya. Dan di sini argumen pertama yang kami akan bahas terlebih dahulu yaitu bagaimana potensi obat tradisional itu di Indonesia dan bagaimana Indonesia ini bisa mengembangkan potensi-potensi dari obat tradisional di Indonesia ini. Jadi dalam argumen pertama ini saya membuat dua paragraf, paragraf pertama dan paragraf yang kedua. Dalam argumen ini saya lebih membahas mengenai berbagai obat-obat tradisional Indonesia, obat tradisional Indonesia dari tanaman-tanamannya. Saya lebih menjelaskan mengenai tanaman-tanaman yang ada di Indonesia yang berpotensi atau memiliki khasiat untuk pengobatan. Di dalam paragraf pertama, saya membahas lebih banyak mengenai tanaman-tanaman tersebut, di mana saya mengutip dari jurnal yang secara spesifik dari wilayah-wilayah tertentu. Di sini saya mengambil dari jurnal yang mengadakan penelitian di Aceh, di wilayah Kabupaten Pidie atau di Aceh, di mana terdapat 106 spesies tanaman berhasil obat yang berasal dari 67 famili, dan yang paling banyak digunakan itu famili Zingiberaceae. Di sini saya juga mengambil kutipan dari jurnal dari Kalimantan Barat, di mana terdapat 134 spesies tanaman yang berhasil obat dari 53 famili yang berada di 8 kabupaten Kalimantan Barat. Di sini saya mengambil jurnal-jurnal kutipan jurnal tersebut sehingga terlihat dengan jelas bahwa tumbuhan-tumbuhan dari setiap daerahnya itu sangat banyak dan beragam, dan tentunya ini potensi yang dimiliki oleh Indonesia tidak boleh dilewatkan atau disepelekan bahkan. Dengan itu saya lanjutkan di paragraf kedua bahwa bagaimana nanti dampak mungkin bisa dibilang atau akibat dari potensi yang obat tradisional ini, di mana jika kita seriuskan mengenai potensi obat tradisional ini, dari segi perekonomian Indonesia, dari segi kualitas obat-obatan, terlebih lagi untuk obat tradisional di Indonesia, itu akan meningkat tentunya. Dan ini bisa juga berpengaruh kepada kualitas negara Indonesia sendiri dalam menghadapi persaingan dunia. Dan itu menjadi potensi besar atau potensi yang berharga bagi Indonesia yang sayang sekali untuk dilewatkan dan tidak diseriuskan. Di sini saya mengambil 3 jurnal. Saya search di Google, di mana saya langsung menemukan jurnal yang terpercaya. Jadi saya mengambil jurnal-jurnal dari publikasi yang dipublikasikan dari jurnal Tumbuhan Obat Indonesia ini. Jadi seperti yang sudah terlihat di layar, di mana jurnal Tumbuhan Obat Indonesia ini bisa dibilang dimiliki ya, atau berada di bawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi tentunya jurnal-jurnal yang dipublikasikan dalam jurnal ini terpercaya. Kemudian ketika saya sudah
berada dalam website ini, saya akan klik search yang ada di pojok kanan atas, kemudian memasukkan keywordnya. Keyword yang saya gunakan itu adalah potensi obat tradisional di Indonesia. Dan ketika klik search, akan langsung muncul berbagai jurnal-jurnal yang membahas atau yang berkaitan dengan topik tersebut. Tapi tidak sampai sini saja, saya akan memfilter lagi dengan mencoba cek tiap jurnal yang ada dari sini. Dan ditemukan 3 jurnal yang menurut saya berkaitan, dan akhirnya saya masukkan ke dalam esai argumentasi saya, di mana yang pertama itu permintaan dan penawaran tanaman obat tradisional di Provinsi Sumatera Utara, kemudian mengenai eksplorasi spesies tumbuhan berkhasiat obat berbasis pengetahuan lokal di Kabupaten Pidie, kemudian ethnomedicine of medicinal plants used by traditional healers to facilitate bone injury healing in West Kalimantan, Indonesia. Dari website jurnal ini cukup lengkap ya, karena langsung terlihat penulis-penulisnya di sini, doi-nya, kemudian abstraknya. Jadi setelah saya memfilter dari jurnal-jurnal yang muncul di sini, saya akan melihat lagi abstrak tiap jurnalnya, apakah kalimat atau pembahasan dalam jurnal tersebut memang berkaitan dengan topik yang akan saya bahas di esai saya, di argumen saya. Kemudian ketiga jurnal inilah yang saya pilih, yang memang berkaitan dan mendukung argumen saya atau topik saya. Kemudian bisa dilihat di sini tersedia juga link PDF yang bisa dibuka, dan tampilannya akan seperti ini. Atau sama seperti ini juga ya. Nah, di sini juga bisa langsung tersedia di download dan bisa diakses dokumen PDF-nya. Dan itu saya kutip ke dalam esai saya di sini. Sekian dalam video yang saya buat. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.